Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thalia Aisyah Zahrani yang hari ini akan mempresentasikan telaah ilmiah saya yang berjudul Deteksi Dini Glaukoma dengan dokter pembimbing saya yang terhormat Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Berikut merupakan outline dari presentasi saya, terdiri atas pendahuluan, anatomi dan fisiologi mata, glaukoma, diagnosis dan deteksi dini glaukoma, dan daftar pustaka. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Definisi glaukoma. Glaukoma itu adalah kelompok kondisi mata yang heterogen dan memiliki ciri umum neuropati optik patologis dengan atau tanpa sudut drainase yang dapat tertutup pada bilik mata depan. Glaukoma ini disertai defek atau gangguan pada lapang pandang dan biasanya disertai peningkatan TIO atau tekanan intraokular. Tetapi tidak semua glaukoma itu disertai peningkatan TIO. Istilah glaukoma ini merujuk pada sekelompok neuropati optik yang sifatnya itu progresif dan ditandai dengan tampilan diskus optik yang sering digambarkan seperti menangkup atau cupping. Untuk SNPPDI-nya, glaukoma akut ini tergolong ke dalam kategori 3B, sedangkan kategori glaukoma yang lain itu termasuk ke dalam kategori 3A, yang berarti seorang dokter umum harus dapat mendiagnosis glaukoma dalam kondisi gawat darurat dan bukan gawat darurat. Jadi penting bagi kita sebagai dokter umum untuk mengenali gejala dan mengetahui cara pemeriksaan sederhana dalam mendeteksi glaukoma. Tujuan dari penulisan makalah ini sendiri adalah untuk menambah pengetahuan mengenai glaukoma yang didasarkan oleh berbagai literatur sebagai sumber kepustakaan. Kita mulai dari tinjauan pustaka terlebih dahulu, dari anatomi dan fisiologi mata. Nah, kita harus mengetahui mengenai anatomi permukaan mata atau surface anatomi mata, di mana mata itu, bola mata orang dewasa itu dia ukurannya sekitar 2,5 cm dan dari total luas permukaannya hanya 1/6 bagian anterior yang terlihat. Sisanya itu dilindungi oleh orbit, di mana itu merupakan tempat bola mata berada. Dan untuk struktur-struktur utama dari anatomi permukaan mata itu ada sklera, kornea, iris, dan juga pupil yang bisa langsung terlihat. Nah, jadi untuk kornea itu darah bening yang sirkuler sebagai penutup eksternal mata yang berkesinambungan dengan sklera. Sklera ini dia tidak transparan dan warnanya putih. Terus tidak lupa juga kelopak mata, di mana kelopak mata itu ada palpebra superior dan palpebra inferior, yang dimana kedua struktur ini bertemu pada commissura palpebrarum medial dan lateral pada tiap sisi mata. Tidak lupa juga sistem lakrimal pada mata, yaitu ada glandula lacrimalis yang membantu menghasilkan lapisan aqueous pada tear film, dan juga sistem drainasenya yaitu punctum lacrimal, canaliculi lacrimalis, dan juga saccus lacrimalis. Next, untuk lapisan bola mata itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunica fibrosa yang terdiri atas kornea dan sklera, tunica vasculosa yang terdiri atas koroid, badan ciliaris, dan juga iris. Badan ciliaris kemudian terdiri atas processus dan juga otot ciliaris, dan yang terakhir itu tunica interna yang terdiri dari retina. Nah, untuk gambarnya itu dapat dilihat pada gambar yang ini. Jadi tadi kita mulai dari lapisan tunica fibrosa yang terdiri atas kornea dan sklera. Ya, untuk kornea dan sklera tadi sudah dibahas, maka kita akan ke lapisan tunica vasculosa atau juga disebut sebagai uvea. Nah, uvea ini dia terdiri atas koroid, di mana koroid itu bisa dilihat ya pada gambar lapisan koroid. Lapisan koroid ini dia lapisannya itu berpigmen karena dia mengandung melanosit sehingga dia itu warnanya coklat gelap. Koroid ini dia kaya akan pembuluh darah dan dia membantu memberikan nutrisi ke permukaan posterior retina. Kalau pada bagian anterior dari tunica vaskular itu dia ada badan siliar, di mana badan siliar ini terdiri atas processus ciliaris dan juga otot ciliaris. Processus ciliaris ini dia yang membantu menghasilkan aqueous humor yang berperan pada yang berperan dalam peningkatan atau penurunan tekanan intraokuler. Lalu juga ada otot ciliaris yang membantu dalam kontraksi atau relaksasi yang kemudian mengubah bentuk dari lensa. Jadi dia membantu dalam akomodasi. Terus juga ada bagian iris yang bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri, di mana iris ini merupakan struktur yang berwarna pada mata, dan untuk pengaturan ukuran pupil ini juga diatur oleh serabut-serabut otot polos dalam iris. Nah, bisa dilihat ya pada gambar. Terus juga di belakang pupil dan juga di belakang iris itu ada lensa, di mana di dalam sel-sel lensa ini ada protein yang disebut sebagai kristalin. Dia tersusunnya itu seperti lapisan bawang dan dia itu membentuk media refraksi, di mana seperti yang kita ketahui lensa ini dia berperan besar dalam sebagai media refraksi. Terus untuk tunica interna itu terdiri di atas retina, di mana
retina itu bisa dilihat juga lapisan-lapisannya itu dia terdiri atas 10 lapisan. Lalu selanjutnya untuk gambar yang ada di bagian kanan, ini merupakan gambaran agar kita bisa melihat lebih dekat dari tunika vaskulosa, di mana ini bisa melihat korpus siliar atau badan siliar tadi. Dia terdiri atas musculus ciliaris dan juga prosesus ciliaris. Tadi prosesusnya yang menghasilkan aqueous humor. Selanjutnya untuk anatomi mata. Ini adalah anatomi dari segmen posterior, yaitu anatomi dari lapisan interna mata tadi yang di atas retina. Nah, jadi untuk bagian dari segmen posterior ini yang kita bisa lihat ya ada optic disc, di mana itu merupakan bagian dari nervus opticus. Lalu juga ada blood vessel-nya atau pembuluh darah, ada arteri dan vena. Untuk yang vena itu dia yang terlihat lebih gelap untuk pewarnaannya. Terus juga ada bagian macula lutea dan juga fovea centralis. Selanjutnya untuk fisiologi dari aqueous humor. Aqueous humor ini adalah cairan dengan viskositas rendah yang terus-menerus disekresikan dan diserap kembali, di mana dia fungsinya itu untuk mengatur volume dan juga tekanan dari cairan intraokuler. Nah, berikut merupakan sudut di mana dan juga bagian dari badan siliar tadi. Jadi otot siliar dan juga prosesus siliar, di mana cairan aqueous humor itu dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Terus untuk pembentukan dan komposisi kimiawi aqueous humor itu dilakukan oleh 3 proses, yaitu difusi, ultrafiltrasi, dan sekresi aktif oleh prosesus ciliaris. Jadi yang pertama-tama darahnya itu mengalir ke dalam prosesus ciliaris, terus ada gradien tekanan antara aliran darah dan juga interstisium ciliaris yang mendorong ultrafiltrasi plasma ke dalam interstisium. Terus yang terakhir, epitel ciliaris itu secara aktif dan juga selektif mengangkut komponen plasma tadi dari permukaan basal ke permukaan apikal, sehingga terjadilah sintesis dari aqueous humor, dan selanjutnya aqueous humor itu akan dipompa ke bagian bilik mata belakang. Nah, biasanya aqueous humor ini diganti seluruhnya setiap 90 menit. Dan untuk drainasenya bisa dilihat lagi pada gambar yang ini. Nah, jadi ada 2 sistem drainasenya. Jadi yang pertama itu ada konvensional atau trabecular pathway atau jalur konvensional, dan yang ketiga itu jalur non konvensional. Yang untuk yang berperan banyak terhadap tekanan intraokuler itu adalah jalur konvensional. Jadi jalur konvensional itu dimulai dari aqueous humornya itu ngelewatin trabecular meshwork yang bisa dilihat pada gambar. Lalu dari trabecular meshwork itu masuk ke dalam lumen Schlems Canal dan masuk ke dalam saluran kolektor internal dan keluar melalui vena episclera. Terus untuk jalur yang non-konvensional ini dia tidak terlalu berperan banyak terhadap TIO, dan dia itu terjadi di uveal meshwork dari sisi anterior dari otot ciliaris. Selanjutnya untuk glaukoma. Jadi untuk glaukoma itu definisinya adalah kondisi mata tadi yang dia sifatnya heterogen, terus digambarkan adanya diskus optik yang menangkup, yaitu cupping. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi cupping itu dia rasio antara cup dan juga disc, yaitu itu dia rasionya itu sudah semakin besar. Jadi cupnya itu membesar dibandingkan oleh disknya. Selanjutnya, untuk epidemiologi dari glaukoma. Glaukoma ini merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di seluruh dunia, di mana dia banyak terjadi pada orang keturunan Afrika. Dan kalau PACG atau primary angle closure glaucoma, itu dia banyaknya di Asia. Untuk angka insidennya itu dia meningkat dari 64,3 juta pada tahun 2013, itu dia diperkirakan menjadi 111,8 juta pada tahun 2040. Dan kalau di Asia itu ada sekitar 113 kasus per 100.000 per tahun. Nah, untuk glaukoma ini lebih mungkin terjadi pada pria, sekitar 36% lebih mungkin dibandingin wanita. Dan kalau untuk orang yang tinggal di daerah perkotaan ini lebih mungkin untuk terkena glaukoma dibandingkan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Selanjutnya untuk klasifikasinya itu ada glaukoma primer, di mana dia dibagi lagi menjadi berdasarkan sudutnya, sudut terbuka dan sudut tertutup. Dan selanjutnya glaukoma kongenital, itu yang primer atau infantil, dan juga kelainan kongenital yang lainnya. Untuk gambar yang di kanan itu merupakan gambar dari glaukoma kongenital. Dan juga glaukoma sekunder yang disebabkan oleh adanya penyakit yang mendasari, contohnya kayak perubahan lensa, kelainan
uvea, trauma, bedah, rubiosis, steroid, dan juga lainnya. Selanjutnya untuk pembagian secara garis besarnya tadi yang primary itu ada open angle glaucoma, di mana open angle glaucoma itu merupakan jenis yang paling umum. Dia itu ada resistensi terhadap drainase pada jaring-jaring trabekularnya, tetapi sudutnya itu masih terbuka, jadi ditandai oleh sudut bilik bantal depan yang terbuka, terus juga perubahan kepala saraf optik tadi ya, diskus optik, dan juga adanya penurunan penglihatan tepi secara bertahap, yang dia itu juga penurunan penglihatannya itu sifatnya irreversible. Terus juga biasanya dia ini asimptomatik hingga stadium lanjut. Makanya penting sekali untuk deteksi dini pada primary open angle glaucoma. Selanjutnya itu angle closure glaucoma. Jadi ini glaucoma yang cenderung terjadi secara akut, dan dia itu biasanya keadaan darurat mata. Jadi kalau di IGD biasanya bertemu dengan glaucoma akut, yaitu angle closure glaucoma. Jadi gejala-gejalanya itu ada nyeri mata yang unilateral atau sakit kepala, dia juga disertai penglihatan kabur, seperti melihat cahaya pelangi, terus juga disertai mual dan muntah karena disertai peningkatan tekanan intraokuler. Nah, kalau pada angle closure glaucoma itu terjadi adanya halangan atau jadi di sini pada angle closure glaucoma itu iris perifer secara parsial atau secara sepenuhnya itu menghalangi jaringan dari trabekular. Ini blokadenya itu bisa disebabkan oleh adanya kontak iridotrabekular, bisa disebabkan oleh adhesi, terus juga disertai kalau untuk angle closure glaucoma ini juga disertai neuropati optik glaucoma, dan dikenal sebagai angle closure glaucoma. Nah, selanjutnya setelah mengetahui mengenai glaukoma tadi, penting juga untuk mengetahui pemeriksaan oftalmologis. Nah, jadi pemeriksaan yang paling dasar itu adalah pemeriksaan tajam penglihatan atau visus. Jadi kalau pada glaukoma itu dia tajam penglihatannya dapat menurun secara perlahan atau tetap normal hingga tahap akhir penyakit. Jadi pemeriksaan visus itu biasanya menggunakan Snellen chart, itu yang ada pada gambar. Jadi untuk Snellen chart ini kita bisa menyuruh pasien untuk menutup salah satu matanya, terus menyuruh pasien untuk membaca dari atas sampai bawah, sampai pasiennya sudah tidak bisa baca lagi. Terus untuk membedakannya dengan kelainan refraksi dengan kelainan organik itu juga bisa menggunakan tes pinhole. Dan apabila memang pasien ini tidak bisa membaca Snellen chart, bisa juga menggunakan uji hitung jari, dan apabila masih tidak bisa menggunakan uji lambaian tangan. Dan kalau misalnya memang sudah tidak terlihat uji lambaian tangan dari 1 meter, itu juga dapat menggunakan uji proyeksi sinar. Selanjutnya itu juga ada pemeriksaan tekanan intraokuler, di mana kan tadi sudah dibahas mengenai TIO, itu dia berperan banyaknya itu tadi dari aqueous humor, di mana TIO-nya itu normalnya sekitar 10-21 mm raksa. Kalau pada POAG biasanya peningkatan TIO-nya itu di atas 21 mmHg dan bisa mencapai 50-80 mmHg. Nah, berikut merupakan ada juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan juga menurunkan tekanan intraokuler. Contohnya seperti posisi yang supinasi, terus manuver Valsalva, penggunaan kortikosteroid, dan yang untuk yang bisa menurunkan itu contohnya kalau misalnya habis beraktivitas, terus juga menggunakan obat-obat anestesi, terus obat-obatan seperti marijuana, dan juga konsumsi alkohol. Nah, untuk TIO ini bisa diukur dengan yang paling simpel dan tanpa menggunakan alat, itu bisa dengan palpasi, jadi menggunakan kedua jari, itu dipalpasi, untuk normalnya itu N+0. Terus kalau untuk pemeriksaan lainnya itu ada non-kontak tonometer, jadi ini tidak menyentuh bola matanya dan menggunakan hembusan angin. Terus juga tonometer Siotz, dan juga untuk gold standardnya itu menggunakan Goldman aplanasi tonometri. Selanjutnya untuk pemeriksaan lapangan pandang. Jadi lapang pandang ini adalah bagian ruangan yang terlihat oleh satu mata dalam sikap diam memandang lurus ke depan. Nah, pemeriksaan lapang pandang ini yang untuk paling simpelnya itu adalah menggunakan pemeriksaan uji konfrontasi. Jadi syarat dari penggunaan uji konfrontasi ini adalah lapang pandang dari pemeriksanya itu harus normal. Karena di sini karena untuk uji konfrontasi ini dia bergantung pada persepsi dari pemeriksanya. Jadi dia ini ujinya itu mudah dilakukan dan bisa dari tempat tidur pasien atau di klinik. Nah, untuk uji lapang pandang ini
kita menggunakan jari-jari kita terus menyuruh pasiennya untuk menutup mata, dan pemeriksaannya itu juga menutup mata, menutup salah satu mata, dan duduk dari jarak sekitar 1 meter dari pasien. Terus pasiennya itu menutup satu mata dan fokus pada hidung pemeriksa. Pemeriksa kemudian bertanya ke pasien sambil digerakkan jarinya dari lateral sampai ke medial, sampai pasiennya itu bisa melihat jarinya. Seperti itu. Itu merupakan uji yang paling normal, tetapi lapang pandang pemeriksanya juga harus normal. Untuk lapang pandang lainnya itu juga bisa menggunakan standard automated perimetry, di mana kalau pada glaukoma itu biasanya defek lapangan pandang itu biasanya terjadi ada depresi umum, terus skotoma parasentral, skotoma arcuata, terus juga nasal step, defek altitudinal, dan juga temporal wedge. Nah, ini juga ada gambaran hasil lapang pandang menggunakan Humphrey Field Analyzer. Jadi di sini kita bisa melihat lapang pandang pasien yang mungkin terganggu karena glaukoma, dan ini juga ada pola-polanya seperti skotoma arcuata, nasal step, skotoma parasentral, dan juga defek altitudinal. Selanjutnya untuk pemeriksaan dari slit lamp ini bisa untuk melihat segmen anterior mata. Jadi biasanya pada glaukoma itu yang terjadi ada kongesti pembuluh darah konjungtiva dan juga episklera. Terus megalokornea pada glaukoma juvenile yang bisa terlihat pada gambar yang ada di atas. Jadi kornea terlihat lebih besar. Terus bilik mata depannya itu dangkal yang bisa dilihat dengan grading Van Herijk. Terus untuk pemeriksaan lensanya itu juga dapat diperiksa menggunakan slit lamp untuk melihat apakah dia itu ada kekeruhan pada lensa, karena untuk katarak dan glaukoma itu biasanya berhubungan. Terus yang untuk pada gambar di kanan itu juga ada alat dari slit lampnya. Selanjutnya itu juga pemeriksaan gonioskopi. Jadi kan tadi kita sudah membagi untuk glaukoma itu dibagi jadi sudut tertutup dan juga sudut terbuka. Jadi gonioskopi ini menggunakan gonio lens untuk menentukan apakah dia sudutnya itu terbuka atau tertutup. Dan ini bisa dilihat secara detail untuk bagian-bagiannya. Jadi ada bagian iris, terus juga ada bagian corpus ciliarisnya, scleral spur, terus trabecular meshwork, dan juga corneal optical wedge. Nah, ini merupakan contoh gambaran dari sudut terbuka yang ditunjukkan oleh gambar A dan juga B, dan juga C dan D itu yang sudutnya itu sudah tertutup. Jadi untuk membedakan, salah satu cara untuk membedakan apakah dia terbuka atau tertutup itu bisa dilihat dari scleral spur-nya. Selanjutnya untuk ophthalmoscope. Nah, jadi ophthalmoscope itu penting untuk melihat segmen posteriornya. Jadi kan tadi pada glaukoma itu salah satu perubahan yang paling signifikan itu adalah perubahan dari optic nerve head-nya atau ONH. Nah, jadi yang terjadi itu adalah pembesaran umum dari cup, terus focal rim thinning, pendarahan diskus superficial, terus atau atrofi dari lapisan serat saraf retina atau retinal nerve fiber layer, yaitu NRFL, dan juga asimetri dari cuppingnya, dan juga bisa juga terjadi peripapillary atrophy yaitu PPA pada zona beta mata, dan semua ini bisa dilihat dari pemeriksaan ophthalmoscope. Nah, contohnya itu pada gambar yang pada di bagian kiri. Jadi untuk bagian yang A itu menunjukkan adanya cupping atau pembesaran cup. Jadi bagian yang kecil itu adalah bagian cup, yang bagian bulat yang besar itu adalah bagian disc. Jadi pada OD dibandingkan OS itu bisa dilihat cupnya itu terlihat lebih besar. Untuk CD ratio yang normal itu sekitar 0,3. Terus untuk bagian-bagiannya ini juga ya, pada kanan itu merupakan bagian anatomi dari segmen posteriornya. Bisa dilihat ya tadi antara cup sama disknya. Terus ini juga merupakan salah satu gambarannya lagi. Jadi pada pemeriksaan ophthalmoscope pada glaukoma itu juga bisa terjadi adanya penipisan neuroretinal rim dan juga elongasi vertical cup-nya. Jadi di sini cup-nya tadi yang bagian yang lebih kecil tadi ada cup dan juga ada disk. Di sini bisa dilihat bahwa cup-nya itu terlihat lebih vertikal. Jadi ada elongasi dan neuroretinal rim-nya itu juga terlihat lebih tipis. Pemeriksaan selanjutnya yaitu ocular coherence tomography, jadi atau OCT. Jadi OCT tadi bisa memberikan pengukuran yang kuantitatif. Jadi kalau untuk pemeriksaan ophthalmoscope kan tadi masih bersifat lebih subjektif untuk CD ratio-nya. Tapi kalau untuk OCT itu dia bisa memberikan pengukuran yang lebih kuantitatif. Dia bisa memberikan ketebalan RNFL, terus topografi dari optic nerve head-nya, dan juga ketebalan makula.
Terus untuk pengukuran ketebalan RNFL-nya ini kalau misalnya pada glaukoma itu biasanya lebih rendah karena kan tadi seperti yang dikatakan sebelumnya itu terjadi atrofi pada lapisan retinal nerve fiber layer-nya. Nah, itu ada atrofi lapisan serat saraf retina. Dan juga pada perangkat OCT ini juga bisa memberikan pengukuran dari topografi ONH. Jadi untuk CD ratio-nya tadi juga bisa diukur menggunakan pemeriksaan OCT dan juga area neuroretinal rim yang bisa mengalami penipisan pada glaukoma. Nah, ini merupakan contoh dari hasil pemeriksaan OCT. Jadi dari paling atas kita bisa lihat ada pemeriksaan ketebalan dari RNFL-nya atau retinal nerve fiber layer-nya. Terus juga ada ketebalan dari neuroretinal rim thickness itu yang bisa menipis pada glaukoma. Terus juga dari gambar yang ada di tengah yang di atas itu menunjukkan ada CD ratio-nya pada OD dan juga pada OS yang bisa mengalami gangguan pada glaukoma yang menjadi lebih tipis atau CD ratio-nya malah menjadi lebih besar, lebih dari 0,3. Selanjutnya untuk kesimpulan, jadi glaukoma itu adalah neuropati optik patologis dengan atau tanpa penutupan sudut drainase pada bilik mata depan. Untuk diagnosis dan deteksi glaukomanya itu bisa melalui anamnesis, kita mengetahui gejalanya, pemeriksaan visus, tonometri, pemeriksaan lapangan pandang, pemeriksaan segmen anterior dan juga pemeriksaan segmen posterior. Deteksi dini itu tentunya penting untuk menetapkan tata laksana yang tepat dan mencegah terjadinya penurunan visus yang irreversibel. Untuk pemeriksaan struktur dan fungsi mata itu diperlukan untuk deteksi dini dan kemajuan teknologi ya tadi menggunakan alat-alat contohnya seperti alat OCT, ophthalmoscope, tonometri itu semuanya berperan besar dalam membantu klinisi untuk menilai kedua domain tersebut. Terus sebagai dokter umum kita perlu tahu gejala khas glaukoma dan juga pemeriksaan-pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk mendeteksi glaukoma. Contohnya uji konfrontasi tadi yang sangat simpel, terus juga palpasi tekanan intraokuler dan juga pemeriksaan oftalmologi segmen anterior itu juga semuanya dapat memiliki peran yang besar dalam mendeteksi glaukoma sebelum dirujuk ke spesialis. Baik, berikut merupakan daftar pustaka saya yang saya gunakan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.